Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya akan mau upload video yang berisi agak berbeda nih daripada biasanya. Biasanya ngebahas soal kimia ya. Hari ini agak berbeda, yaitu materi PKWU. Saya akan membahas tentang analisis SWOT dan bagaimana membuat analisis SWOT dan contohnya seperti apa biar lebih paham. Kemudian bagian kedua, saya akan ngebahas tentang tools apa yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian mengerjakan analisis SWOT ini. Nah, analisis SWOT ini dapat dikerjakan dengan model biasa, tapi juga menggunakan tools-tools lain yang membantu mempercepat kalian dalam menyelesaikan tugas, yaitu berbasis artificial intelligence. Dengan harapan video ini nih bisa membuat kalian mempercepat mengerjakan sesuatu, namun lebih paham. Yang kedua, kalian memiliki kemampuan self-learning atau belajar mandiri. Tools ini akan membantu kalian menyelesaikan lebih cepat, memahami lebih cepat, dan dapat menjadi evaluasi mandiri bagi kalian. Nah, jangan lupa saksikan video ini. Kalau nggak paham, silahkan tanya di bawah. Dan mudah-mudahan ulangannya bisa lebih mudah dipahami dalam pengerjaan soalnya juga ya. Oke, jangan lupa komen di bawah, like, and subscribe. Thank you. Nah, sudah siap belajar? Oke, kita lanjutkan ya. Analisa SWOT itu adalah salah satu analisa yang bisa kita lakukan untuk menganalisa suatu lembaga kewirausahaan. Nah, di sini atau kita sendiri akan terjun ke uh, dalam suatu usaha. Bahkan sebenarnya analisa SWOT ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini analisa SWOT adalah suatu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang kita atau opportunity, dan ancaman threats sebagai suatu usaha yang mau kita lakukan. Nah, analisa SWOT ini dapat digunakan untuk berbagai macam usaha, termasuk tugas kita, yaitu membedah wirausaha yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan membuat infografis seperti ini dan memberikan pengertian dan contoh, yaitu yang pertama adalah analisis SWOT yang pertama adalah S atau strength atau kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah suatu faktor-faktor internal yang mendukung keberhasilan suatu usaha nih. Jadi kalau kalian lihat suatu usaha, kalian lihat kekuatannya itu adalah yang bisa mendukung keberhasilan suatu usaha tersebut. Contoh, sumber daya alamnya itu banyak. Misalnya di daerah Kalimantan Barat itu sumber daya alamnya tuh laut itu mudah, ikan, kerang, udang. Nah, itu tuh salah satu strength misalnya. Kalau ada bidang usaha yang bergerak di kuliner makanan laut. Nah, seperti itu. Atau di daerah tersebut strength kekuatannya itu adalah banyak tenaga kerja yang murah tapi terampil misalnya. Terus misalnya ada hasil hutan juga, atau misalnya di daerah tersebut banyak menghasilkan biji-biji kopi murah. Nah, itu tuh termasuk dalam strength atau kekuatan. Dan yang tidak kalah penting misalnya itu dia bisa punya lokasi strategis. Misal di daerah tersebut tuh ramai. Nah, itu tuh adalah strength atau kekuatan dari wirausaha tersebut. Kemudian analisis kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan itu apa ya? Seperti kita tahu kelemahan itu pasti yang kurang nyaman atau faktor-faktor di dalam atau internal yang dapat menghambat keberhasilan suatu usaha. Contoh nih, di dalam bidang usahanya misalnya infrastrukturnya tuh kurang memadai. Misal kalau kita mau pergi ke sana itu jalan dari tempat usaha itu tuh misalnya hancur. Jadi pertama konsumen mau datang ke sana aja agak susah gitu. Kedua, misalnya dia mau beli alat dan bahan, namun jalan menuju ke sana itu nggak bisa dicapai dengan mobil, dengan pesawat misalnya, harus pakai kendaraan misal ya seperti itu. Jadi terus yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Misalnya di daerah tersebut kita sulit menemukan karyawan yang skillnya baik, itu juga merupakan weakness. Kemudian yang tidak kalah penting seperti suatu wirausaha itu kekurangan modal, itu juga termasuk dalam weakness atau kelemahan. Nah, analisis ketiga yang perlu kita perhatikan dalam suatu usaha itu adalah apa sih peluangnya dari usaha ini atau opportunity-nya. Nah, itu adalah peluang itu faktor-faktor di luar yang dapat menguntungkan suatu usaha. Misal di dalam sesi keadaan itu tuh ternyata permintaan produk dan jasa itu lagi meningkat misalnya.
Kemudian ada perkembangan teknologi, misal walaupun di Indonesia misalnya kita lagi jualan nih tapi daya belinya agak kurang. Namun dengan perkembangan teknologi bisa aja kita jual di e-market kayak beberapa market-market di luar seperti contoh ya Shopee, misalnya Tokopedia, waktu itu sekarang juga ada TikTok, jadi kita bisa jual. Nah, itu termasuk dalam opportunity atau peluang untuk menghasilkan apa namanya keuntungan lebih seperti itu. Kemudian perubahan tren pasar dan misalnya kebijakan pemerintah yang mendukung dari usaha tersebut. Jadi opportunity itu seperti suatu peluang atau faktor eksternal yang masih bisa diusahakan. Nah, di kasus opportunity ini bisa saja hasilnya itu bagus, positif, tapi bisa juga opportunity-nya bisa negatif. Jadi kayak usaha kita sendiri atau usaha dari pengusahanya agar memaksimalkan kekuatannya dan meminimalisir kelemahannya seperti itu. Nah, terakhir adalah faktor analisis threats atau ancaman. Ancaman itu adalah faktor-faktor eksternal di luar yang bisa merugikan suatu usaha. Misal, harga bahan bakunya lagi mahal. Contoh, misalnya dia lagi jualan kopi. Nah, ternyata bahan baku kopi ini lagi naik. Kenapa? Karena banyak gagal panen. Nah, itu tuh bisa juga. Kemudian misalnya dia lagi jual barang di luar negeri. Nah, harga mata uangnya itu lagi nggak jelas. Nah, itu juga bisa. Ada peningkatan persaingan. Contoh di daerah, misalnya suatu daerah dia jualan kopi, tapi ternyata kopi-kopi di daerahnya juga banyak banget. Nah, di situ jadi ada peningkatan persaingan. Berikutnya misalnya kebijakan pemerintah yang merugikan usaha, misalnya berapa persen pengembalian dari peminjaman itu bunganya tuh terlalu tinggi. Nah, itu juga merupakan ancaman sehingga membuat pelaku usaha harus bayar hutang ke bank itu jauh lebih besar karena bunganya itu juga bisa merupakan threats atau ancaman. Nah, di sini mengapa ya analisa SWOT itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, bahkan kalian sendiri itu kalian juga bisa melakukan analisa SWOT terhadap diri kalian. Misalnya, kalian juga bisa cek kekuatan kalian, apa kelemahan kalian, apa peluang yang bisa kalian kejar, dan threats. Misal, contoh kalau kalian melakukan SWOT untuk diri kalian. Yang pertama, kalian punya strength atau kekuatan. Misalnya, kalian punya kekuatan fisik yang kuat. Misalnya, kalian jago lari, kalian mampu bernafas lebih panjang di air, misal seperti itu. Nah, itu bisa jadi kekuatan kalian untuk misalnya di bidang olahraga. Nah, di weakness ini kelemahan kalian adalah misal kalian tidak terlalu bisa dalam pelajaran eksakta atau sains atau menghitung seperti itu. Rumus-rumus weakness. Nah, opportunity adalah eksternal yang masih bisa diusahakan. Misal ternyata di sekolah kalian nih kalian ketemu teman yang bisa ngajarin kalian untuk belajar menghitung rumus, kalian dekatin, kalian belajar bareng, kemudian kalian juga bisa ikut pelajaran tambahan, misalnya seperti itu. Kalian belajar mandiri dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, itu tuh kayak opportunity atau peluang. Nah, peluang ini dilakukan agar kekuatan kalian tuh makin bagus, tapi kelemahan kalian tuh makin kecil atau bahkan hilang. Seperti itu opportunity. Nah, kemudian threats atau ancaman misalnya. Ancaman itu faktor-faktor eksternal yang dapat merugikan suatu usaha. Misal, kadangkala fisik kita lagi capek banget. Nah, itu threats-nya misalnya gampang sakit atau jadwal lagi padat sehingga kita tuh nggak bisa ngontrol antara mana pikiran, mana fisik. Nah, itu adalah ancaman ketika jadwal banyak sekali dan kalian nggak ada waktu belajar. Itu tuh threats sehingga membuat nilai kalian tuh nggak bagus. Nah, itu tuh termasuk dalam threats atau ancaman. Atau misalnya ada teman kalian yang menjadi juara satu, misalnya kalian targetkan kamu juga mau jadi juara satu, namun karena kalian sibuk olahraga misalnya, tapi jarang belajar, sehingga kalian nggak mampu untuk bersaing masuk 3 besar gitu atau 2 besar. Nah, teman-teman kalian yang lain bisa. Nah, itu juga bisa menjadi suatu traits yang harus kalian perhatikan. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya analisa SWOT ini manfaatnya apa sih? Nah, analisa SWOT ini fungsinya itu satu, perencanaan strateginya. Karena kita udah tahu nih, oh saya kekuatannya di sini usaha saya.
kemudian kelemahan saya seperti ini, apa peluang yang bisa saya ambil, kemudian ancamannya apa. Nah, di situ bisa pengembangan juga, kemudian bisa masuk ke pasar, kemudian peningkatan efisiensi dan efektif. Jadi kita kan udah tahu nih, kita lemah di bidang tertentu. Nah, kelemahan itu tuh harus kita perbaiki. Jadi itu bisa menyebabkan efisiensi dan usaha kita tuh efektif. Kemudian karena kita tahu apa namanya threats atau ancaman yang bisa aja kena ke kita, kemudian kita tahu weakness kita, nah itu bisa mengurangi risiko di masa depan. Jadi seperti itu. Itu adalah tahap analisis SWOT, yaitu apa tadi? Strength, weakness, opportunity, kemudian threats. Nah, seperti itu. Nah, di dalam tugas ini tentu saja saya sudah memberikan kalian untuk menganalisis SWOT itu suatu bidang usaha yang ada di Kalimantan Barat. Bebas, bisa dari segi kuliner, baik makanan atau minuman, atau bidang usaha yang berada di budaya seperti baju adat, makeup, kemudian kemudian oleh-oleh itu juga bisa. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips atau yaitu penggunaan beberapa tools yang bersifat artificial intelligence yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas, dan juga kalau kalian menggunakannya lebih baik, itu selain dia bisa menyelesaikan tugas, kalian bisa membuat dia tuh menjadi asisten belajar kalian. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan pindah ke tata cara penggunaan beberapa tools, aplikasi, dan web yang bisa memudahkan belajar kita, terutama belajar untuk menyelesaikan tugas dan belajar untuk mandiri atau self-learning. Oke, kita pindah dulu ya ke layar berikutnya.